Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas satu pertanyaan yang menurutku penting banget dan akan relatable dengan your whole process kalau misalnya mau nikah atau mau menetap di Singapura. So the question is, selama nunggu LTVP, Long Term Visit Pass, berarti stay itu sebagai turis menggunakan short term visit pass atau bagaimana? Nah, I will answer it in this video dan semua informasi yang aku akan sampaikan itu tertera di websitenya ica.gov.sg. So, I will put the link in the descriptions below. Oke, aku akan langsung jawab pertanyaannya. Yang pertama aku bakalan based on my experience dulu. Jadi waktu aku mengurus pernikahan di ROM, terus juga pembuatan LTVP, itu aku menggunakan short term visit pass atau yang disebut sebagai tourist pass yang hanya berlaku selama 30 hari. Nah, kenapa? Karena memang aku nggak bekerja di Singapura sebelumnya dan nggak belajar juga, so I don't have any pass. Only a short-term visit pass yang berlaku sama 30 hari itu. Gimana cara aku bagi waktunya? Ya, dalam jangka 1 bulan itu, the moment that I come to Singapore, in a 2 or 3 days, I held my marriage. And after that, immediately I apply for the LTVP. Dan, yes, proses LTVP sebenarnya itu tuh lama. In website tertera itu 6 bulan kalau misalnya kalian gak daftar PMLA. But if you in the beginning udah daftar dan udah eligible for PLMA, pengurusan LTVP itu sangat cepat, within 6 weeks. But mine is less than 6 weeks. Jadi dalam jangka waktu 30 hari itu aku bisa menyelesaikan pernikahanku dan juga bisa mendapatkan LTVP. Dan LTVP ku ini masa expiry date-nya itu sampai 1 tahun. A little bit of side note, sebenarnya aku tuh datang sampai di Singapura tuh 30 Maret. 30 Maret, aku nikah itu 5 April, dan habis aku menikah, aku langsung pergi ke Malaysia sampai tanggal 10 April. 10 April aku balik lagi di Singapura, jadi technically aku tuh dapat tambahan hari gitu ya untuk stay di Singapura tuh. I mean, my visa waktu itu tuh aktif dari tanggal 10 April sampai tanggal 10 Mei. Jadi kayak aku dapat buying time lah ya untuk memproses itu lebih lama gitu tuh, karena aku keluar terus masuk lagi ke Singapura. So I have to you get the point, okay? Alright guys, but don't worry kalau misalnya kamu merasa your tourist visit pass itu 30 hari terlalu singkat dan juga kamu lupa untuk bikin PMLA form in the beginning, kamu bisa request for extension stay ke ICA. Nah, ada beberapa hal yang perlu di take notes. Yang pertama adalah application-nya sendiri itu harus submit via online, gak bisa walk in. Dan yang kedua, untuk submit application ini minimum 14 hari sebelum visamu expired. Dan untuk extension stay-nya sendiri itu mulai dari 30 sampai 89 hari and it's subject to ICA assessment. I think it's very best kalau misalnya kamu bisa explain your situation kalau misalnya kamu lagi dalam proses untuk LTVP. I'm sure they will understand dan bakal kasih kelonggaran stay yang cukup panjang supaya kamu bisa proses itu. Apalagi kan LTVP kalau misalnya tanpa PMLA itu 6 months. Terus juga kalau misalnya with PLMA maximum itu 6 weeks, so it will be more than 30 days. So I'm sure they will understand and they will assist you accordingly. Oke, dan untuk dokumen yang dibutuhkan itu simple, hanya paspor, dan yang kedua itu disembarkation number, dan kalian bisa lihat itu di SG arrival card. I will show you the picture. Dan setelah application kalian in principle approved, kalian harus bayar. Pembayarannya itu beragam dari 30 sampai 40 dolar, tergantung kalian ada di tipe yang mana. Dan untuk processing time-nya itu 5 days, excluding public holidays dan juga weekend. But for some applicants, it may take longer kalau misalnya ada dokumen yang harus diverifikasi lebih lanjut seperti itu. Alright, dan untuk form yang harus kalian isi, detailnya seperti apa, dan juga informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja lihat di websitenya ica.gov.sg. I will again put it on the descriptions below. So, yep, that's all for the brief information about the extension stay. If you have any further questions, you can just drop the questions in the comments below, okay? And
Kalau misalnya kamu merasa terbantu dengan video ini, bisa like, kemudian subscribe, dan juga share. If you have any requests or like any content ideas, I would greatly appreciate it if you can also let me know about that. Okay, and thank you so much for tuning in and see you in the next video. Bye-bye!